Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Maisari dengan NPM 2111060023 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 5B dengan mata kuliah Evolusi dan dosen pengampu yaitu Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi evolusi manusia. Di sini saya menggunakan media pembelajaran berupa PPT dan menggunakan audiovisual berupa video. Nah, yang pertama ini bagaimana evolusi manusia? Evolusi manusia ini dimulai dari primata. Nah, perkembangan primata ini berbeda dengan mamalia lain, yaitu sekitar 85 juta tahun yang lalu. Nah, berbagai perbedaan di antara kera, oa, orangutan terjadi selama periode ini. Kemudian manusia dan simpanse ini terpisah sekitar 7,5 juta tahun yang lalu. Kemudian di sini ada struktur kerangka manusia, primata dan lain-lain. Misalkan yang pertama itu ada ungka, manusia, simpanse, gorila dan orangutan. Selanjutnya adaptasi manusia, di mana adaptasi manusia ini dimulai dari bipedalisme atau berjalan tegak, di mana bipedalisme ini mengakibatkan perubahan kerangka pada sendi, tungkai, lutut dan pergelangan kaki, tulang belakang, jari kaki dan lengan. Kemudian yang kedua ada ensefalisasi atau ukuran otak yang lebih besar, dan adaptasi lainnya itu termasuk berkurangnya bulu tubuh, dagu, laring yang turun dan penekanan pada penglihatan daripada. Dan selanjutnya di sini ada gambar perbandingan ciri-ciri tengkorak manusia purba. Yang pertama itu ada gambar otak Homo habilis, kemudian Homo erectus, kemudian Homo floresiensis, kemudian Homo naledi. Nah, selanjutnya selain dengan menggunakan media pembelajaran PPT, di sini saya juga menggunakan media pembelajaran berupa audiovisual, yaitu berupa video. Di sini video berguna untuk dianalisis oleh peserta didik untuk meningkatkan pemahaman siswa dan meningkatkan minat belajar siswa. Nah, di sini saya akan menampilkan video mengenai teori evolusi Darwin yang membahas tentang evolusi manusia, di mana bukti bahwa manusia itu bukan berasal dari kera. Mari kita simak videonya. Hubungannya antara teori evolusi dengan manusia dan kera apa ya? Ternyata banyak sekali kesalahan persepsi yang terjadi dari teori evolusi ini karena kurangnya pemahaman mengenai teori evolusi yang sebenarnya. Teori evolusi Darwin tidak pernah mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Pemahaman yang sebenarnya adalah bahwa semua makhluk hidup, termasuk manusia, kemungkinan memiliki asal-usul yang sama. Dan dengan berjalannya waktu, terjadilah percabangan spesies yang disebabkan oleh faktor-faktor perubahan genetik. Terjadinya ledakan spesies yang pada akhirnya menghasilkan spesies-spesies baru di zaman purba tidak begitu saja terjadi dalam rentang waktu yang singkat. Proses ini terjadi dalam rentang waktu yang panjang, bisa dalam hitungan jutaan tahun yang lampau. Pembuktian teori Darwin secara teknologi. Adanya pembuktian mengenai adanya kekerabatan yang dekat antara manusia dan hewan golongan primata dapat dilihat dari hasil tes DNA keduanya yang memberikan kemiripan genetik hingga 97%. Sekali lagi, harus dipahami bahwa pembuktian ini bukan memberikan arti bahwa manusia berasal dari kera. Fakta tersebut ditujukan untuk pembuktian bahwa adanya kesamaan teori antara hasil tes teknologi ilmiah dengan teori evolusi Darwin. Seperti yang sudah dikonfirmasikan oleh National Geographic, bahwa DNA dan genetik dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Namun saat proses tersebut terjadi, bisa saja ditemukan adanya pergeseran genetik yang merupakan kejadian langka yang tidak sengaja dan terjadi secara alami. Sekian video pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.